Ini hijab 2 ya. Ini kalau lewat hijab ini pasti bisa jumpa. Dijamin jumpa. Malam ini juga jumpa. Ilmu tasawuf itu bukan ilmu tebak-tebakan, bukan ilmu untung-untungan. Maka rasakanlah bahwa gurunya ada di hadapannya. Jadi jika engkau susah mengingat Allah, jika engkau rindu kepada Rasulullah, jangan bayang-bayangkan, cukup rasakan gurumu di hadapanmu. Kata Imam Abul Hasan Syazili, Kitabul Ihya, Ihyaun. Belajar Ihya Ulumuddin, kitab Ihya Ulumuddin, Ihyaun, akan menghidupkan agama dan hatimu. Maka salah satu manhaj Syaziliyah mengajarkan kitab Ihya. Imam Ghazali yang menjadi panutan manhaj Syazili menjelaskan hadis tadi. Apapun yang dapat ditemui di dalam mimpi pasti dapat ditemui di dalam jaga. Ini yang berkalam siapa? Imam Ghazali. Apapun yang dapat dijumpai dalam mimpi pasti dapat dijumpai dalam jaga. Pertanyaannya, kata Ghazali, lalu siapakah yang dapat menjumpai itu dalam keadaan jaga? Lalu beliau mengatakan, al-muqarrabun al-arifun, orang yang didekatkan oleh Allah dan orang-orang yang bermakrifat. Siapa lagi mereka? Kan ribet lagi nih. Siapa muqarrabun? Orang yang didekatkan kepada Allah. Bapak Ibu, Allah itu jauh atau dekat? Dekat. Berarti ibadah kita taqarruban. Itu benar gak istilahnya? Ibadah itu taqarruban, mendekatkan apa? Allah kan dekat. Betul. Saya tanya lagi, Allah dekat apa jauh? Dekat. Yang kenceng, Allah dekat apa jauh? Dekat ke siapa? Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Kami lebih dekat kepadanya daripada urat leher. Urat leher itu anasir zahir, tubuh. Allah lebih dekat dari tubuh kita kepada diri kita. Berarti ada diri yang bukan tubuh. Pertanyaan, orang yang sudah wafat itu tubuhnya sudah di tanah, terus yang dijumpai siapa? Ruhnya. Maka yang disebut dekat tadi, dekat kepada ruh atau dekat kepada jasad? Ruh. Yang sudah wafat itu ruhnya masih ada. Maka kalau ingin jumpa, offkan pikiran ini, aktifkan yang ruh itu. Gampang toh? Emang gampang? Emang gampang? Melawan ini nih Pak yang susah. Kalau dilawatnya pakai ini, maka melawan fikroh, apa namanya ini? Fikir, pikiran. Jangan pakai pikiran. Lahum qulubu ya'qiluna biha. Mereka punya kolbu yang mereka berfikir, berakal dengannya. Maka menundukkan fikir pakai apa? Pakai kolbu. Sebelum fikir ke kolbu ada satu hijab yang tebal, disebut hawa nafs atau al-hawa atau an-nafs, ego, keinginan ego. Contoh, kalau mau zikir, ini hijab 2 ya. Ini kalau lewat hijab ini pasti bisa jumpa. Dijamin jumpa. Malam ini juga jumpa. Tapi kalau belum lewat 2 hijab ini, karena ilmu ini ilmiah Bapak Ibu. Ilmu tasawuf itu bukan ilmu tebak-tebakan, bukan ilmu untung-untungan. Untung-untung jumpa malam ini, kayak orang judi dong.
Ilmu tasawuf itu ilmiah, sudah diletakkan keilmuannya oleh para imam kita, khususnya Imam Ghazali, maka berkembanglah thariqat sampai hari ini lebih dari 40, dan semuanya sesuai dengan padanan ilmu-ilmu kemodernan. Ada cara masuknya, ada cara baiatnya, ada riyadhahnya, ada mujahadahnya, ada muraqabahnya, ada musyahadahnya, lengkap semua. Ini contoh pertama, hijab apa? Fikiran isinya apa? Angan-angan. Selama berangan-angan ingin jumpa orang mati, nggak jumpa. Gampang? Maka kalau zikir jangan berangan-angan ingin jumpa Nabi, karena angan-angan itu hijab. Angan-angan itulah yang membuat zikir kita nggak jalan. Baru zikir pikirannya kemana-mana. Betul nggak? Jadi kenapa nih Bapak Ibu, ini bahasanya saya turunkan Pak, karena request Pak Kiai ini. Kalau baru aja matanya merem, langsung kepikiran macam-macam, benar nggak? Baru saja takbir, langsung memikirkan yang aneh-aneh. Padahal sebelum takbir nonton YouTube nggak kepikiran apa-apa. Buka WA nggak kepikiran apa-apa kecuali yang dilihat. Oh, ini kata kuncinya. Kata para sadah Syaziliyah. Ini dirumuskan oleh Imam Sya'rani. Sebelum engkau zikir ada adabnya. Baguskan yang zahir. Adab yang paling gampang itu, baguskan yang zahir. Lalu karena engkau pikirannya banyak, ini kalam Imam Sya'rani, salah satu sadah Syaziliyah juga. Falyukhayyil syaikhahu baina ainaihi, maka rasakanlah bahwa gurunya ada di hadapannya. Ini kalam siapa? Imam Sya'rani, dan itu yang dikalankan dulu oleh Imam Abul Hasan Asy-Syadzili. Jadi jika engkau susah mengingat Allah, jika engkau rindu kepada Rasulullah, jangan bayang-bayangkan, cukup rasakan gurumu di hadapanmu. Kalau sudah ada rasa guru di hadapan, mohon maaf, kalau ditelepon Pak Kiai gimana Pak? Langsung begini nggak? Padahal Pak Kiainya di mana, kitanya di mana. Pas ditelepon langsung begini nunduk, padahal cuma megang telepon tentang beliau. Sama, masa lebih canggih handphone buatan Samsung, Korea Selatan, Amerika, Cina daripada font telepati sejati ini nih. Ini lebih canggih daripada handphone. Cara nundukin ini, koneksikan pikiran kita kepada pikiran guru. Di dalam Syaziliyah tidak disebut istilahnya apa, hanya disebut mahabbatus syekh, mencintai guru. Di thariqat lain, di Naqsyabandiyah disebut rabitatul mursyid, merabitohkan antara murid dan mursyid. Namun karena thariqah ini kemudian bercampur di belakang, mursyid Syazili belajar Naqsyabandi, Naqsyabandi belajar Syazili, akhirnya orang Syazili pun tidak keberatan pakai istilah Naqsyabandi. Disebutlah dalam thariqah di akhir masa ini dengan istilah rabitatul qalb, mengikat kalbu, cinta murid kepada guru. Ini hijab apa Pak? Hijab fikrah. Gimana cara ngilanginnya? Rasakan guru ada di saya nggak bilang bayangkan, rasakan. Bahasa Arabnya yukhayyil, tapi itu bahasa Arab. Ini bahasa Arab kalau diterjemah ke bahasa Indonesia kadang terjadi distorsi makna. Sebab teks ini bukan teks empirik, bukan teks ilmu kalam, ilmu akidah. Ini teks tasawuf. Nerjemahinnya mesti dengan bahasa tasawuf.
Kata yukhayyil bukan mengkhayalkan, tapi merasakan. Udah belum? Ini hijab, ini apa tadi? Angan-angan. Berangan-angan jumpa Sunan Bonang, tahu-tahu yang datang setan Bonang. Bisa nggak? Bisa. Setan kan ya la yatamassalu bi, tidak menyerupai, tidak bermisal dengan Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi ini ada yang menarik ini. Abah Gurus kumpul itu meyakini kalau walinya Al-Muhammadi itu la yatamassalahu syaitan. Kalau walinya fana pada Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia tidak akan fana pada syaitan. Namun di Syazili tidak semua mursyid begitu. Hanya beberapa mursyid, salah satunya Imam Syazili, yang kedua Mursi, ketua Ibnu Athaillah Sekandari. Dari mana kita tahu? Kata Abul Abbas Al-Mursi, guru Ibnu Athaillah, murid Syazili. Qaddasallahu asrarahum. Apa kata beliau? Aku menilai diriku tidak muslim lagi illam ara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lahzatan. Jika aku tidak melihat sang baginda sesaat saja, aku anggap diriku tidak muslim lagi. Ini imam siapa? Imam Mursi, ya, Qutub Syaziliyah. Setelah Imam Syazili, beliaulah. Asbab beliau punya didikan bagus. Ibnu Athaillah nulis kitab hikam. Padahal tadi Ibnu Athaillah ini anti tasawuf, ngejek orang tasawuf.